Guys, bantuin aku dong. Aku lagi stres banget. Boneka Labubu yang aku beli buat jadi stok jualan aku ditahan sama bea cukai. Aku kira semuanya udah aku lakuin, ternyata tetap masih ditahan. Serius? Emang kenapa? Kirain kamu belinya di luar negeri, padahal sekarang gampang tahu. Aku pikir juga gitu, Bill. Tapi di emailnya ternyata beda. Kata ekspedisinya, HS code aku salah. Terus aku juga disuruh masukin dokumen-dokumen yang belum lengkap. Aku sendiri juga bingung itu apaan. Wah Mar, kalau gitu sih namanya udah termasuk impor komersil karena kan kamu beli ini untuk dijual lagi kan. Nah kalau itu pastinya bakal ada prosedur yang beda dong daripada kamu sekedar beli cuman buat konsumsi gitu. Nah, kalau barang jualan kamu udah masuk ke kategori impor komersial, itu tuh harus dilaporin ke bea cukai, termasuk sama dokumen dan berkas-berkas lainnya secara lengkap, termasuk HS code itu tadi. Bentar deh, aku jadi pusing. Sebenarnya HS code apaan sih? Nah, gimana kalau nggak kita pusing, kita lihat bareng-bareng aja yuk. Nih, kita cari ya bareng-bareng. HS code itu apa? Nah, jadi gini teman-teman, tuh yang bisa kalian lihat juga, HS code atau Harmonized System Code adalah kode klasifikasi internasional buat semua barang jarak diperdagangkan antar negara. Misalnya nih kayak boneka, makanan, baju elektronik, semuanya itu punya kode masing-masing, termasuk yang barang kamu tadi, boneka buat jualan itu. Terus kode ini tuh nentuin banyak hal, kayak misalnya berapa sih biaya masuknya, terus butuh izin tambahan atau enggak, terus apakah barangnya itu masuk kategori yang risiko tinggi. Kalau kamu salah masukin itu tuh bisa bikin bea cukai curiga gitu loh. Oh alah, jadi itu kesalahan yang bikin boneka aku dicek. Dan juga itu kalau sistem bea cukai di Indonesia udah pakai electronic data interchange, jadi mereka itu udah punya analisis resiko otomatis. Jadi kalau kamu nggak match sama ini barang, jadi bisa dilempar ke jalur merah gitu loh sama bea cukainya. Terus kan barang kamu tuh mainan anak ya, dan itu tuh mungkin butuh izin tambahannya dari Kementerian Perindustrian, dan itu tuh mungkin juga bisa harus lolos sertifikasi SNI gitu. Nah, kalau misalnya importir baru kayak kamu kan masih datanya masih kayak belum jelas gitu kan. Nah, kemungkinan tuh barang yang kamu tadi itu langsung dari sistemnya ditransfer ke ini jalur merah gitu. Oke, jadi sekarang aku harus ngapain? Oke, jadi gini, kamu bisa ngikutin langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, kamu bisa cek HS code yang benar di www.insw.go.id. Nah, di sana kamu bisa ketik barang dan lihat klasifikasinya. Yang kedua, kamu bisa ngecek dokumen yang diperlukan, kayak invoice, packing list, dan kalau perlu izin teknis. Nah, yang ketiga, kamu bisa input data lewat sistem INSW. Nah, INSW itu adalah portal nasional yang nyatuin sistem bea cukai, pelabuhan, dan izin dari instansi lain. Jadi semuanya sudah terdata gitu di satu portal, yaitu INSW ini. Terus kamu setelah itu bisa pantau sistem clearance barang kamu. Terus habis itu kalau udah lengkap, kamu bisa keluarin surat-surat persetujuan tuh kayak gini, kayak surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB gitu. Bentar deh, tadi kan kalian bilang ada jalur pemeriksaan ya? Itu tuh ada berapa sih sebenarnya? Nah, di bea cukai itu ada 4 jalur pemeriksaan. Yang pertama itu ada jalur hijau. Jalur hijau itu nggak ada pemeriksaan fisik, tapi itu cuma ada pemeriksaan dokumen. Terus ada jalur kuning, itu tuh dokumennya diperiksa setelah barang keluar, tapi nggak ada dicek fisik. Terus ada jalur merah, itu tuh dicek dokumen dan juga dicek barangnya secara langsung. Dan itu tuh bisa buat barang-barang kayak misalnya high risk atau risiko tinggi seperti itu. Terus ada jalur yang spesial, itu tuh jalur MITA. Itu tuh buat importir yang memang udah terpercaya gitu. Jadi kayak nggak ketat dan bisa langsung masuk gitu aja. Nah, terus yang barang yang masuk ke jalur merah itu tuh biasanya dicek sampai 100%. Apalagi kalau packing listnya tuh nggak lengkap. Jadi kayak misal nomor kemasannya nggak jelas, terus juga ada dugaan penyimpangan. Jadi mereka bakal dicek sampai seluruhnya gitu. Oh, berarti bukan cuma bayar doang ya? Pantesan banyak orang yang sekarang males buat importir sendiri.
Padahal niat gue cuma buat jualan boneka Labubu doang yang lucu-lucu. Gak nyangka bisa sampai belajar hukum perdagangan kayak gini. Iya sih, tapi kan positifnya kita jadi tahu kan sistem pabean dan impor tuh kayak gimana. Ini kan berguna banget kan buat perintis kayak kita kan. Iya. Terus di Bea Cukai ini kan juga ngelindungin pasar dalam negeri kita, jadi kita nggak bakal kena barang-barang yang berbahaya. Oke, jadi berarti sekarang yang harus aku lakuin, yang pertama cek HS code yang bener dulu, terus lengkapin invoice, packing list, sama izin teknis, daftar di INSW dan input data, pantau status clearance, sama lebih belajar dan memahami lagi jenis pemeriksaan dan jalur di impor ini ya. Bener banget Mar. Sama mungkin ada satu tips lagi nih dari aku. Kalau kamu masih pemula gini, kamu bisa banget nih buat konsultasi dulu sama jasa-jasa logistik lah atau custom broker gitu. Jangan nekat sendiri lah gitu ya. Aku yang tadinya cuma beli barang check out di Shopee dari luar negeri itu jadi pengen belajar INSW deh. Soalnya biar nggak salah kirim juga kayak kalian. Bisa aja kamu bisa jadi importer kan Bill, siapa yang tahu ya. Iya bener juga ya. Makasih ya guys, berkat kalian aku jadi nggak bingung lagi deh. Habis ini aku mau lanjut ngurusin berkas-berkasnya dulu ya. Nanti kalau udah selesai, aku bakal kasih kalian lagunya satu-satu. Wih, wow, makin gemuk ya aku nih. Love you. Bye, Hati-hati, Mar. Kabarin. Dadah. Ditunggu nih lagu bunyi.